Halo, selamat pagi pemirsa. Selamat pagi Uki. Selamat pagi Rini dan juga selamat pagi pemirsa semua yang sudah menyaksikan TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali pastinya bersama dengan saya Subki Abdul dan juga rekan saya. Saya Rini Reski pemirsa, tentunya dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dalam episode TVR Parlemen inilah TVR 09 edisi hari Jumat 15 September 2023 selengkapnya. TVR 09 kita awali dengan berita pertama mengenai Komisi 6 DPR RI yang menilai pemerintah melalui Menteri Investasi dapat membangun komunikasi dan juga memberi informasi yang utuh terkait dengan kompensasi yang telah disiapkan pemerintah untuk warga di Pulau Rempang. Anggota Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade meminta Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia segera turun menemui warga Pulau Rempang untuk mendengarkan aspirasi perihal rencana pengosongan lahan. Andre Rosiade mengatakan, melalui Menteri Investasi, pemerintah sebaiknya membangun kembali komunikasi dengan warga Pulau Rempang. Selain itu, untuk mendengarkan aspirasi, pemerintah diharapkan dapat memberi informasi yang utuh kepada warga Pulau Rempang terkait kompensasi yang telah disiapkan pemerintah untuk warga Rempang. Menurutnya, penolakan warga terhadap proyek tersebut terjadi akibat misinformasi, sehingga menimbulkan keresahan dan kemarahan warga Rempang yang berujung bentrok dengan aparat keamanan. Ada hal yang kurang dilakukan pemerintah. Makanya apakah itu sosialisasi atau apa? Nah, makanya kita sama dengan Presiden, Komisi 6 meminta Pak Menteri Investasi segera turun ke lapangan, bertemu dengan masyarakat, menangkap aspirasi masyarakat dan bisa menyelesaikan kegelisahan yang ada di masyarakat. Karena sekali lagi investasi itu kita butuhkan, tapi jangan sampai masyarakat menjadi korban terhadap investasi. Karena investasi itu diharuskan bisa menguntungkan masyarakat dan meningkatkan kehidupan masyarakat. Sementara itu, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengaku telah ditugaskan Presiden Jokowi untuk menyelesaikan konflik di Pulau Rempang dalam raker dengan Komisi 6 Rabu lalu. Bahlil menyebut komunikasi dan sosialisasi yang tidak berjalan menjadi salah satu penyebab munculnya ketegangan antara warga Pulau Rempang dengan pemerintah. Panji dan Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Masih seputar konflik Rempang, pemirsa, di sini sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan di Pulau Rempang, Komisi 2 DPR RI meminta pemerintah daerah dan juga BP Batam untuk menjalin komunikasi yang tentunya sesuai dengan prinsip dasar negara dan juga azas Pancasila. Rencana pengembangan Pulau Rempang sebagai proyek strategis nasional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan konsep green and sustainable mendapat penolakan dari masyarakat sehingga memicu bentrokan dengan aparat gabungan. Komisi 2 meminta aparat dan pemerintah mengedepankan asas Pancasila dalam menyelesaikan konflik antara penguasa dengan masyarakat di Pulau Rempang. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 2 DPR RI, Riyanta, menyampaikan permasalahan Pulau Rempang harus diselesaikan sesuai prinsip dasar negara dan asas Pancasila. Riyanta meminta pemerintah daerah dan BP Batam menjalin komunikasi dengan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Keputusan-keputusan pemerintah yang sudah diputuskan. Hanya ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian bersama bahwa di dalam satu proses pembangunan ataupun proses-proses yang berkaitan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, negara tidak boleh semena-mena. Nah, barangkali ini yang perlu dikomunikasikan antara pengelola BP Batam sama masyarakat, kemudian bagaimana agar terjadi satu komunikasi yang baik, dan kita perlu menyadari bersama bahwa pengembangan Pulau Rempang itu merupakan satu keputusan politik nasional di mana pulau itu akan dikembangkan menjadi kawasan strategis. Jadi intinya masyarakat jangan terpancing dengan isu-isu yang memang agar terjadi satu persoalan. Aditya dan Teddy, TVR Parlemen, melaporkan. Ya pemirsa, nih kurangnya pemahaman akan substansi Undang-Undang KUHP yang baru dinilai menjadi penyebab undang-undang ini masih mendapat penolakan dari sejumlah masyarakat. Nah, tentunya informasi selengkapnya akan kami hadirkan. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di TVR 09.
Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 09 pemirsa. Ya, misalnya Komisi 3 DPR RI menilai bahwa paradigma KUHP yang lama yang telah mengakar kuat ini menyebabkan masyarakat masih sangat asing dan juga belum bisa menerima KUHP yang baru nih Rini. Dan oleh karenanya sosialisasi menjadi kunci agar masyarakat dapat memahami substansi KUHP yang baru. Berikut informasi selengkapnya. Kurangnya pemahaman akan substansi Undang-Undang KUHP baru menyebabkan undang-undang ini masih mendapat penolakan masyarakat. Untuk itu Komisi 3 DPR RI mendorong agar sosialisasi terkait Undang-Undang KUHP baru terus dilakukan. Dalam seminar Undang-Undang KUHP di rangkaian acara Parlemen Remaja, Taufik Basari menjelaskan, paradigma KUHP lama yang telah mengakar kuat menyebabkan masyarakat masih sangat asing dan belum bisa menerima KUHP baru. Untuk itu, sosialisasi yang masif menjadi kunci agar masyarakat dapat memahami substansi KUHP yang baru. Jika kemudian diimplementasikan dengan nafas paradigma baru yang ada di buku 1, kita harapkan itu tidak terjadi. Tapi kuncinya tetap ada di sosialisasi. Ya kalau sosialisasinya ini tidak mampu untuk membangun pemahaman dan kesadaran aparat penegak hukum, maka kekhawatiran itu bisa terjadi. Senada dengan itu, Direktur Institute for Criminal Justice Reform, Erasmus Napitupulu, menambahkan, pemerintah harus memastikan undang-undang KUHP baru dapat dijalankan sebagaimana mestinya, agar masyarakat yakin undang-undang KUHP baru memang melindungi masyarakat. Bagaimana dengan pasal-pasal yang masih menuai pro kontra, seperti penghinaan presiden, penghinaan lembaga negara, begitu ya, pidana mati, pidana delik adat, dan lain-lain. Saya rasa kan pemerintah sudah memberikan jaminan ya, bahwa pasal-pasal ini tidak akan berbahaya kepada publik. Nah, yang perlu kita publik tagih adalah bagaimana rencana pemerintah untuk memastikan implementasi itu tidak berbahaya untuk masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Ken dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Selanjutnya pemirsa, guna mengantisipasi kenaikan harga beras, di sini Komisi 6 DPR RI mendesak Kementerian Perdagangan untuk melakukan mitigasi serta melakukan koordinasi dengan kementerian dan juga lembaga di sektor pangan lainnya.
Berdasarkan data pangan nasional, harga beras medium dan beras premium terus mengalami kenaikan. Terkait itu, anggota Komisi 6 DPR RI mendesak Kementerian Perdagangan segera berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain di sektor pangan untuk menstabilkan harga beras. Menurut Intan Fauzi, kenaikan harga beras dipicu berbagai faktor seperti kenaikan harga gabah kering giling maupun gabah kering panen, kemarau panjang dampak fenomena El Nino, serta kebijakan sejumlah negara yang menghentikan ekspor beras. Untuk itu, Kementerian Perdagangan harus melakukan mitigasi agar harga beras kembali normal. Bahwa cadangan pangan nasional, cadangan beras ini relatif aman sampai dengan Maret 2024. Nah, tapi apapun itu yang di masyarakat bergejolak adalah harga. Ini yang harus segera pemerintah tangani, berkoordinasi semua pihak, baik data dari Kementan, cadangan gabah dan sebagainya. Kemudian Bulog sendiri pun kan sebetulnya sudah investasi triliunan di beberapa titik Bulog untuk silo-silo bagaimana menyerap gabah dari petani, kemudian bisa menyimpan dalam jangka waktu panjang sehingga pada saat kebutuhan beras besar, nah itu bisa dikeluarkan. Intan Fauzi juga meminta BUMN Pangan mengelola penyimpanan gabah maupun beras secara baik, serta mengintegrasikan data produksi dan kebutuhan beras nasional. Masyarakat juga diminta tidak perlu panik dengan tetap mengkonsumsi beras sesuai kebutuhan. Andini dan Kristio, TVR Parlemen, melaporkan. Dari Komisi 4 kita beralih ke Komisi 2 DPR RI yang menilai Kementerian Sekretariat Negara perlu mendata serta melaporkan status kepemilikan bangunan di lahan-lahan yang merupakan aset negara, sehingga penggunaan anggaran untuk pemeliharaan aset dan juga PNBP yang didapat negara ini dapat diperhitungkan dengan jelas. Sejumlah aset negara yang selama ini dikelola swasta mulai kembali dan diambil alih oleh negara. Misalnya pengelolaan kawasan Gelora Bung Karno dan kawasan Kemayoran. Anggota Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian Sekretariat Negara melaporkan status pengelolaan dan pemanfaatan aset negara secara lengkap dan terbuka. Mardani meminta Kemensetnek melaporkan secara rinci dan transparan terkait pengelolaan seluruh aset negara oleh pihak swasta dan PNBP yang didapatkan negara dari aset-aset tersebut. Dulu GBK itu luas, Kemayoran juga luas, sekarang sudah demikian banyak bangunan dan statusnya seperti apa, kemudian PNBP, penerimaan negara bukan pajaknya seperti apa, karena tadi ngelihat balance sheet-nya terimanya 200-an, keluarnya hampir 200 juga, lalu mana penerimaan buat negara dengan aset yang sedemikian besar. Ongku Hasibuan juga meminta Kemensetnek mendata dan melaporkan status kepemilikan bangunan di lahan-lahan yang merupakan aset negara, baik yang masih dikelola negara maupun yang sedang dikelola pihak swasta. Dengan begitu, penggunaan anggaran untuk pemeliharaan aset dan PNBP yang didapat negara bisa diperhitungkan dengan jelas. Nah, yang kita pertanyakan adalah status daripada gedung-gedung yang ada yang dulunya itu adalah Kompleks Senayan. Itu bagaimana sih sekarang? Kita tahu sekarang kabarnya Hotel Sultan itu sudah kembali ke negara. Demikian juga Taman Mini Indonesia Indah. Taman Mini Indonesia Indah juga nggak muncul tadi angkanya. Dari mana dia? Demikian juga istana-istana itu. Apakah ada pemasukan dari istana-istana itu? Kan istana banyak yang dikelola tuh, Tampak Siring, Cipanas, Bogor. Ferdian dan Bondan, TVR Parlemen, melaporkan. Baik pemirsa, di sini DPR RI pada tanggal 29 Agustus 2023 yang lalu genap berusia 78 tahun nih. Nah, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu
27 November 2024 juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan Pesta Demokrasi Pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 09. Ya, seluruh anggota DPR RI ini menyampaikan harapan dan juga doanya pada lembaga yang dahulunya adalah Komite Nasional Indonesia Pusat. Dan di sini juga DPR RI menegaskan dengan integritas dan juga ketulusan akan terus berupaya untuk mewakili kepentingan rakyat dan juga bersinergi bersama pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia yang lebih baik. Nah, di usia yang ke-78 tahun ini pemirsa, DPR RI juga diharapkan semakin dicintai oleh rakyatnya dan juga bisa mengabdi untuk kepentingan rakyat sehingga negara Indonesia akan menjadi negara yang maju, makmur, dan juga sukses ini. Tapi Uki, ini untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan sebentar lagi menyaksikan nih laporan yang mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Dirgahayu ke-78 DPR RI, DPR mengawal demokrasi menuju Indonesia maju. Merdeka! 78 tahun DPR RI berdiri, berkomitmen menjalankan tugas konstitusi lewat fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, hingga diplomasi guna mewujudkan kemajuan Indonesia. Dalam pidato rapat paripurna khusus memperingati ulang tahun DPR RI ke-78, Dr. Honoris Causa Puan Maharani meminta komitmen seluruh anggota Dewan untuk menjalankan tugas konstitusi dengan sungguh-sungguh guna mewujudkan kepentingan bangsa dan membangun lembaga DPR RI yang dipercaya rakyat. Anggota Komisi 1 DPR RI Bobi Adityo Rizaldi menilai, sebagai perpanjangan aspirasi rakyat, DPR RI harus terus bekerja keras sebaik mungkin untuk meningkatkan kepercayaan publik. Publik juga tetap mempercayai bahwa institusi DPR ini memang benar-benar menyerap aspirasi dan memberikan pelayanan publik dengan sangat baik. Ini terlihat dari kinerja-kinerja contohnya dalam penanganan COVID, dan utamanya dalam penanganan COVID itu adalah ini bisa menjadi contoh di seluruh dunia. Parlemen Indonesia itu sangat cepat memberikan keputusan. Nah, ini bisa menjadi referensi seluruh dunia bagaimana Indonesia bisa segera recover, pulih dari kejadian yang sangat luar biasa ini, dan juga tentu kinerja-kinerja lain yang semakin dirasakan oleh masyarakat seperti kinerja legislasi yang semakin baik, sudah diuji publik itu juga masih baik, dan juga kita mengharapkan bahwa keterbukaan informasi yang kita sampaikan kepada masyarakat terhadap kinerja para anggota Dewan itu bisa meningkatkan rasa percaya publik. Ditemui pada kesempatan berbeda, Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI, Innocentius Samsul mengatakan, memasuki usia ke-78, DPR RI harus semakin kuat dalam menjalankan fungsi pengawasan serta
produktif dalam menghasilkan undang-undang yang berpihak pada kepentingan rakyat. Innocentius menambahkan, dengan konsep parlemen modern, masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam menyuarakan aspirasi dalam proses terbentuknya kebijakan yang dibahas di DPR RI. Dengan berbagai tugas dan wewenangnya, baik di bidang legislasi maupun anggaran dan pengawasan, agar pemerintahan yang demokratis itu ya itu betul-betul berjalan dengan baik, dalam arti bahwa semua produk yang dihasilkan itu benar-benar untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. DPR sekarang semakin terbuka dan kontrol masyarakat juga semakin kuat dan konstruktif ya. Jadi kalau dulu orang melihat DPR itu sebagai musuh, sekarang masyarakat juga harus mengakui dan menyadari bahwa sejelek apapun DPR, mereka punya kewenangan yang harus tidak bisa diambil alih oleh siapapun, kecuali ikut bersama-sama memberikan masukan agar produk-produk yang dihasilkan oleh DPR itu lebih berkualitas. Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyampaikan, dalam perjalanan demokrasi Indonesia, DPR RI memiliki peran penting dalam menjalankan check and balance terhadap eksekutif untuk memastikan setiap keputusan dan kebijakan yang diambil dapat bermanfaat bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dalam perjalanan 3 tahun lebih pandemi COVID-19, DPR ini harus diakui produktivitasnya sangat luar biasa, gitu ya. Walaupun memang by nature di semua parlemen di dunia itu tidak terlepas dari yang disebut dengan kritik atau tekanan-tekanan publik, tentu itu karena publik punya harapan yang tinggi tentang peran parlemennya. Dalam kurun 2019-2023 kami dapat laporkan kepada teman-teman media itu DPR menghasilkan 70 undang-undang. Indra Iskandar menambahkan, sebagai supporting system menuju Indonesia maju, DPR RI juga menarik keterlibatan publik atau meaningful public participation dalam mengikuti persidangan di DPR RI dengan menyiapkan sarana dan prasarana untuk memberikan akses kepada publik melalui TVR Parlemen, media sosial DPR RI, dan juga mengajak generasi muda untuk berpartisipasi dalam beberapa program seperti Parlemen Remaja dan Kampus Merdeka. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Semoga Tuhan melindungi kamu serta tercapai semua. Ya Rini dan juga pemirsa, kita mau flashback sejenak ke masa-masa kecil. Mungkin Rini pasti suka main congklak ataupun juga lompat tali. Kalau mainan kecil sepertinya sekarang itu udah jarang banget ya Uki ya dimainkan sama anak-anak zaman sekarang. Betul. Karena mereka lebih sering memainkan gadget ya. Nah, dulu tuh setiap sore setelah pulang sekolah biasanya tuh aku sama teman-teman tuh sering banget main yang namanya lompat tali. Sampai yang main karet ya bilangnya ya. Ya benar gitu. Tapi nggak sampai naik ke genteng kan? Enggak sampai naik. Tapi sayangnya sepertinya permainan tersebut sudah tergerus kemajuan teknologi ya. Betul. Kali ini kita akan nostalgia nih Ki. Kita akan informasikan ke pemirsa apa saja ragam permainan tradisional pada zaman kecil kita dulu nih. Dan informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang,
Menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD. Membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD. Menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden. Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Terima kasih Anda masih menyaksikan TV at 09. Oke, tadi kalau misalnya kamu bilang kita mau flashback nih ke masa kecil kita dan membicarakan tentang permainan tradisional. Ya. Tentunya di sini Indonesia memiliki banyak sekali keanekaragaman budaya pemirsa. Hampir setiap daerah memiliki adat dan juga kebudayaan yang unik dan juga menarik. Salah satunya hasil budaya adalah permainan tradisional yang biasa dimainkan oleh anak-anak. Nah, namun permainan ini Rin dan juga pemirsa tradisional Indonesia nih yang bervariasi tersebut ini sudah mulai tergerus oleh zaman. Kalau misalnya tadi Rini cerita mungkin sudah mainnya gadget, main handphone ataupun juga nontonnya YouTube seperti itu ya. Ini anak-anak zaman sekarang lebih memilih bermain gadget ataupun juga video game. Padahal permainan tradisional ini banyak banget manfaatnya loh Rin. Kalau Uki sendiri dulu permainan waktu masa kecil apa yang Uki ingat? Main petak umpet, main polisi-polisian, terus main galaksin, benteng, banyak banget kan. Dan itu sekarang memang udah tidak ada ya Ki ya. Memang jarang sekali kita lihat, kecuali mungkin di daerah-daerah mungkin masih ya. Ya, salah satu manfaat tentunya pemirsa dari permainan tradisional yaitu mendapat melatih kreativitas serta meningkatkan kemampuan motorik. Dengan adanya interaksi dalam bermain permainan tradisional dapat meningkatkan kemampuan komunikasi anak-anak. Nah, betul sekali. Tanpa berlama-lama lagi, kita simak nih dan juga saksikan permainan tradisional apa aja yang masih marak dimainkan di zaman sekarang, di zaman now, pada segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Bicara soal permainan, mungkin anak-anak zaman sekarang lebih mengenal video game atau permainan modern lainnya. Sementara pada tahun 1970-an, anak-anak bermain dengan permainan tradisional. Permainan tradisional asli Indonesia sendiri sebenarnya sangat beragam. Hampir setiap daerah pasti memiliki minimal satu permainan tradisional yang lazim dimainkan anak-anak. Nah, apa saja ragam permainan tradisional asli Indonesia tersebut? Yuk kita bahas satu persatu. Layang-layang. Siapa nih di antara kamu yang pernah main layang-layang di lapangan luas? Layang-layang adalah salah satu macam permainan tradisional yang sangat populer di Indonesia. Layangan merupakan lembaran tipis berkerangka yang diterbangkan oleh pemainnya ke udara di area yang lapang. Permainan ini biasanya dilakukan di tempat-tempat terbuka seperti lapangan hingga persawahan. Tak hanya dilakukan anak-anak, orang dewasa pun juga gemar bermain layang-layang. Seiring berjalannya waktu, bentuk layang-layang juga semakin berkembang, seperti bentuk naga, burung, hingga perahu. Permainan tradisional layangan minimal dimainkan oleh 2 orang dan semakin banyak akan semakin seru. Kelereng. Macam permainan tradisional lainnya yang umum digemari anak laki-laki ialah kelereng. Pada beberapa daerah di Indonesia, kelereng memiliki sebutan lain yang berbeda-beda. Di daerah Jawa, kelereng disebut nekeran.
Di Betawi disebut gundu, di Palembang disebut ekar, dan di Banjar disebut kleker. Kelereng sendiri memiliki bentuk bulat dan terbuat dari kaca, tanah liat, atau agate. Umumnya, kelereng memiliki diameter 0,5 inci atau 1,5 sentimeter. Aturan dalam permainan kelereng juga cukup beragam. Hal ini tergantung dari tradisi di daerah masing-masing. Namun pada umumnya, sebelum memainkan kelereng, terlebih dahulu pemain membuat garis atau gambar kotak lintasan dan menaruh beberapa kelereng. Setelah itu, masing-masing pemain menyentilkan kelereng tersebut dengan jarak yang disepakati. Apabila beberapa kelereng keluar dari lintasan, maka kelereng akan menjadi miliknya. Lompat karet. Lompat karet merupakan macam permainan tradisional Indonesia yang umumnya sering dilakukan anak perempuan. Sebelum bermain, anak-anak harus mengepang terlebih dahulu karetnya sehingga menjadi sebuah tali yang panjang. Cara mengepangnya yaitu menyambungkan 2 karet pertama dengan 2 karet selanjutnya, sehingga bentuknya memanjang 3 hingga 4 meter. Jumlah pemain lompat tali minimal dilakukan 3 orang, di mana 2 orang pemain membentangkan dan memegang tali, sementara pemain lain harus melewati atau melompat tanpa menyentuh tali tersebut. Pemain yang terkena tali karet saat melompat dianggap kalah, sehingga harus berhenti bermain dan bertukar dengan temannya. Yang berikutnya ada congklak. Permainan yang dimainkan 2 orang ini cukup dikenal hampir di seluruh wilayah Indonesia. Orang Jawa menyebutnya dengan bermain dakon, sedangkan warga Sumatera menamainya congklak. Permainan ini disebut dentuman di Lampung dan mokaotan di Sulawesi. Congklak dimainkan menggunakan cangkang kerang yang juga disebut biji congklak dengan papan congklak yang memiliki 16 lubang. Total keseluruhan biji congklak ada 98 buah yang nanti akan diisi pada lubang papan congklak masing-masing 7 buah. Aturan permainan congklak cukup mudah. Pemain pertama membagikan biji dari satu lubang ke lubang lain, termasuk milik lawan. Jika biji terakhir berakhir di lubang yang masih ada biji congklak, biji tersebut diambil dan disebarkan kembali pada lubang lainnya. Namun, jika biji terakhir jatuh pada lubang yang kosong, pemain dianggap mati atau berhenti sejenak. Giliran pemain lawan melakukan hal yang sama sampai ia berhenti pada lubang yang tak ada bijinya. Begitu seterusnya, sampai ada yang memiliki jumlah biji terbanyak dan dialah yang menang. Yang terakhir ada bola bekel. Salah satu macam permainan tradisional yang digemari anak perempuan ialah bola bekel. Permainan bola bekel pada dasarnya merupakan permainan sederhana tapi syarat makna. Permainan bola bekel memiliki manfaat yang baik untuk melatih motorik dan menumbuhkan jiwa sosial. Melalui permainan bola bekel, anak dapat melatih kemampuan berpikir strategi, ketangkasan, kejelian, maupun kejujuran. Menjadi salah satu warisan budaya di Indonesia, siapa sangka ternyata permainan bola bekel dipengaruhi oleh budaya Belanda pada awal kemunculannya. Bekel berasal dari bahasa Belanda bikkelen yang artinya membanting tulang. Satu set bola bekel terdiri dari satu bola bekel besar berukuran seperti bola pingpong, serta 6 hingga 10 biji bekel. Jumlah biji bekel bisa beragam sesuai keinginan masing-masing. Peraturan bermain bekel cukup sederhana. Pemain terdiri dari minimal 2 orang. Pemain dimulai dengan melambungkan bola karet, kemudian diikuti dengan menaburkan biji bekel. Sewaktu bola melambung ke atas, pemain mengambil biji bekel yang terserak. Seorang pemain akan meraup jumlah biji sesuai dengan tingkatannya. Nah pemirsa, itu tadi 5 permainan tradisional yang pernah populer pada tahun 1970-an di Indonesia. Meski terlihat sederhana dan ketinggalan zaman, namun bermain permainan tradisional dapat membawa keceriaan dan tawa. Bahkan permainan tradisional bermanfaat dalam perkembangan kecerdasan intelektual dan kreativitas anak. Semoga permainan tradisional dapat dimainkan kembali oleh anak-anak zaman sekarang ya. Sampai jumpa lagi di program Intips berikutnya.
Wah, seru banget ya Rin, kapan-kapan kita coba sama teman-teman TVR Parlemen, kita cobain permainan tradisional itu tadi ya. Iya, kayak tadi aku juga banyak nanya kan sama kamu tuh apa sih permainan galaksi, karena waktu dulu Belum tuh pernah aku ya, nanti kita cobain di depan gedung DPR ya. Pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi hari ini. Dan tentunya segenap kru TVR Parlemen yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pada pagi hari ini pemirsa. Saya Rini Reski dan juga rekan saya. Dan saya Subki Abdul, sampai jumpa di TVR 09 pekan depan. TVR Parlemen, Referensi Indonesia. Indonesia.